sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Silakan kepada sahabat utamanya yang baru-baru. Mungkin ada dari materi-materi Ustadz yang ingin diperjelas kembali, dipersilakan untuk bertanya atau ditanyakan kembali kepada Ustadz, diklarifikasi kembali. Dipersilakan dengan cara teknisnya, rekan-rekan bisa melambaikan tangan atau dengan menekan tombol raise hand. Baik, dipersilakan untuk sahabat yang akan bertanya. Atau langsung open mic dan menyebutkan dari mana, nama, silakan. Ini kesempatan ya, bisa bertemu langsung dengan Ustadz dan dijawab pertanyaan oleh Ustadz. Dimohon rekan-rekan bisa manfaatkan waktu ini. Silakan sahabat-sahabat yang akan bertanya, dipersilakan. Tadi masalah takdir sepertinya ada beberapa yang akan bertanya. Baik, Pak Jamaluddin ya dari Malaysia. Bang Jamaluddin, dipersilakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana suara saya Ustaz dengar ya? Ya, ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ini kali yang kedua saya menyertai seminar. Saya dapat rasakan bahawa seminar kali ini lebih mantap. Alhamdulillah. Dan mana lebih jitu. Sebab apa saya nampak ada kelainan dalam apa kaedah yang Ustaz bawa. Jadi ada banyak ilmu baru yang saya dapat belajar di sini. Alhamdulillah. Jadi persoalan saya Ustaz, setujukah Ustaz jika saya nyatakan bahawa kita tiada dosa? Kalau saya salah Ustaz, tolong betulkan ya. Seperti cerita Nabi Musa dan dengan Nabi Adam, yang kita dah tahu bahawa bukan salah dia, tapi telah ditakdirkan. Kemudian begitu juga seperti syaitan yang ditendang dari syurga. Mana kalau ikut jawapan daripada syariah, mana kesalahannya sebab dia tidak tunduk kepada Nabi Adam. Sedangkan kalau ikut tasawuf, kalau saya silap Ustaz, betulkan ya? Kerana dia telah ditakdirkan. Telah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, ikut jalan cerita. Betul Ustaz? Ya. Okey. Kemudian bagaimana zikrullah Nabi Yunus dalam perut ikan? Adakah sebab dosa? Dosa-dosa yang dibuat? Dan persoalan saya Ustaz, di sini, perlukah dalam doa kita Ustaz ya, kita mohon ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Sama ada yang aku tahu ataupun tidak tahu. Sama ada yang aku ingat ataupun tidak ingat. Jadi doa ampunan daripada dosa-dosa Ustaz. Dan begitu juga dengan solat taubat. Taubat mohon diampunkan dosa-dosa kita tadi. Mohon pencerahan Ustaz. Minta maaf Ustaz kalau saya silap ataupun itu kelemahan saya Ustaz. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih Bang Jamaluddin. Ya, pertama fahaman kita, fahaman kamu tentang takdir itu benar. Tapi kita seperti saya katakan tadi, memang semua sudah ditakdirkan. Kita tidak ada pilihan Syekh Abdul Qadir Jailani, mesti ikut takdir. Dan kita tahu juga tidak ada perubahan dalam takdir Allah SWT. Tidak ada perubahan. Tapi kita mesti ingat juga bahawasanya hidup di dunia ini adalah senda gurauan. Jadi takdir itu adalah skrip kita. Skrip kita. Kan? Bila sudah jadi skrip kita, kita mengikut skrip apa yang sudah ditulis. Dengan itu, kita tidak boleh dipersalahkan kalau kita ikut skrip seperti Nabi Adam AS. Tidak boleh disalahkan. Kita ikut skrip kita. Hendaklah kamu ikut kitab ini, hidup mengikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Tak boleh. Cuma, itu dah okey. Cuma, awak ada sikit bingung di sini. Doa itu pun dalam skrip. Mesti baca punya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ibu bapaku. Itu dalam skrip.
Mesti baca punya. Hmm. Kan? Doa pun tertulis Faham? kan. Faham. Tak boleh. Macam awak saya lelaki dalam skrip. Yang lain perempuan dalam skrip. Tak boleh bikin apa. Mesti berlaku. Jadi doa itu pun dalam skrip sampai masa mesti baca punya. Kan? Doa mesti. Jadi faham, jangan lupa ni. Jadi kita punya doa tu semua dalam skrip. Dan masuk pada soalan Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu dalam skrip. Dan dia berdoa pada Allah dalam skrip. Dia dimuntahkan keluar dalam skrip. Dalam skrip. Dia hidup dalam perut ikan tu boleh hidup dalam skrip. Itulah hidup di dunia ini, pentas ilahi senda gurauan main-mainan. Dia punya pentas. Semua kita adalah seniman sejati. Ya. Yang kita berlakon, bukan saja berlakon, kita ingat ni sebenarnya. Kita tidak sedar ini satu lakonan. Kan? Jadi kalau kita faham dalam satu skrip, mana dosanya? Seperti Nabi Adam AS. Faham Jamal Maluddin? Tiada dosa Ustaz ya? Bukan tak ada dosa skrip. Skrip. Konsep dosa juga. Saya keliru tentang konsep dosa juga. Dosa. Skrip. Mesti buat punya. Kan? Jadi di sini saya nak tambah. Kalau gitu orang yang membunuh, dia pun skrip. Yang mangsa pun skrip. Apa untungnya skrip si mangsa? Dia dah habis, tak ada acting. Dia tak berlakon lagi, dah bunuh. Kita masih hidup, kita kena berlakon. Dia kena bunuh, dah tak payah berlakon. Kita payah, berlakon lagi. Tolong mak tuan, sudah cukup. Tak nak berlakon. Tak nak duduk dunia ni macam-macam hal. Dia dah terlepas. Itu pasal orang yang meninggal ni, kita mesti syukur dia terlepas daripada hidup dalam dunia ni yang penuh pancaroba. Kan? Jadi kalau orang ditanya kau nak hidup panjang ke, pendek ke, atau pertengahan, kebanyakan akan pilih yang pendek. Pasal hidup di dunia makin lama, makin parah, makin parah. Makin teruk. Kita dah makin TUA dan sebagainya kan. Kita punya tenaga kurang. Kita punya macam-macam kurang lah. Kalau kita lahir yang mati, tak payah main skrip lah. Dah rehat ke alam barzak, relax kan. Untung dia. Jadi orang bertanya pada saya, kalau gitu orang semua senang lah bunuh diri je senang. Nak bunuh diri pun dalam skrip. Tak ada dalam skrip tak boleh bunuh diri. Kan? Allah yang menentukan. Bukan kita. Kan? Jadi skrip tu ada panjang, pendek, pertengahan. Itu dia. Semua dalam skrip. Ya. Jadi tak ada soal dosa ke apa, tak ada. Semua mengikut skrip. Dan itu Rasul Allah hiduplah kami mengikut kitab ini. Dan hidup di dunia senda gurauan, main-main, kampung akhirat baik bagimu. Kampung akhirat. Ya. Okay. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik. Alhamdulillah, begitu jawaban dari Ustaz. Semoga tercerahkan Bang Jamaluddin. Ya, berikutnya tadi ada yang mengangkat tangan dari Abang, sebentar. Abang Dwi Anggara, silakan. Tadi Dwi Anggara ada? Silakan open mic. Ada kah? Ada? Bang Dwi Anggara silakan, Bang. Mic-nya udah dibuka? Mic-nya dibuka dulu, Bang. Suara belum terdengar, Bang. Sebentar. Suaranya nggak muncul, Bang Dwi. Ada earphone bagus. Nggak muncul suaranya. Ada earphone, pakai earphone. Oh ya. Mungkin ada gangguan teknis ya, Bang. Ini nggak ada suara sama sekali dari Abang. Nah, adakah? Kalau tidak ada, mungkin nanti biar Bang Dwi memperbaiki dulu masalah teknisnya. Silakan Bang, dicek-cek dulu. Bisa?
Nggak ada Bang, nggak muncul. Nggak ada. Baik, mungkin kita lewat dulu. Tadi ada yang angkat tangan Bang Muhammad Husaini, silakan Bang. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Husaini, silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yang saya tanyakan ini mengenai zat Pak Ustadz. Ya. Apakah zat itu satu? Atau masing-masing ciptaan memiliki zat tersendiri Pak Ustadz? Oh. Kalau zat itu satu, mengapa bisa berbeda-beda sifat dan dari zat tersebut Pak Ustadz? Jadi kalau kita bilang zat untuk tumbuhan, zat untuk manusia, zat untuk hewan, apakah itu zat yang sama atau masing-masing punya zat tersendiri Pak Ustadz? Ya. Cukup satu. Itu jangan kita bingung. Zat yang kamu sebut itu bukan zat yang kita sebut, lain. Itu zat buah-buahan, zat kayu, zat pokok, itu zat ciptaan manusia. Zat besi lah, zat apa. Itu zat juga, ya? Biasa tu. Yang kita kata zat yang kita katakan itulah ciptaan penzahiran daripada yang maha halus. Ini zat satu, terjadi semua ciptaan daripada zat yang satu ni. Pasal tu dia wajibul wujud. Kita ambil contoh daripada sebuah pokok yang besar dijadikan banyak papan. Dan dari papan itu boleh buat banyak rumah. Tapi dari satu pokok yang besar. Kan? Jadi begitu juga dari satu zat yang wajibul wujud ini. Satu ini terjadi semua ciptaan. Kan? Dan dalam ciptaan itu saintis berjumpa sesuatu di dalam semua itu dan dia panggil zat. Zat jambu, zat orange, zat apple dan sebagainya. Itu ciptaan manusia, zat itu. Dan panggilan manusia. Yang kita katakan zat yang satu dia adalah zat penzahiran yang maha halus yang menjadi unsur kepada semua ciptaan atau yang mungkin wujud. Zat ini yang satu adalah wajib wujud. Itu zat besi, zat pokok itu semua lain, tidak ada kena-mengena dengan zat ini. Okey, inilah zat ciptaan yang pertama dijadikan, yang wajibul wujud. Ciptaan yang lain adalah mungkinul wujud. Itu zat-zat dan mungkinul wujud, bukan zat ini. Itu zat seperti vitamin lah, vitamin gitu. Ya. Itu saya punya jawapan. Ya, Bang Ahmad Husaini, dapat diterima ya? Boleh satu lagi Pak Ustadz? Boleh. Boleh silakan. Kaitannya zat tadi dengan yang maha halus ini yang masih saya belum tangkap ini Pak Ustadz. Apakah dia ada pemisah antara zat itu dengan yang maha halus atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Dia maha halus menjerupa menjadi zat. Bila kita kata menjerupa, ada perpisihan tak? Ada ke tak ada? Tidak ada. Manifestasi mana menjerupa. Berarti kita tengok tadi, kita ambil getah. Kita rupakan getah tu sebagai rupa gajah. Adakah gajah dengan rupa dia berpisah? Tidak. Getah tu menjerupa gajah. Jadi yang maha halus menjerupa zat. Sebenarnya zat itu adalah rupa yang diambil oleh yang maha halus.
Zat. Jadi zat menyerupa maha halus menyerupa zat. Tidak ada ini. Seperti air dengan air batu. Tidak berbeza, tidak bercerai air dengan air batu. Air menyerupa air batu. Air tidak bercerai dengan air batu, masih dalam air batu tu. Jadi air tu batin, air batu tu yang zahir. Jadi zat menyerupa, yang maha halus menyerupa zat, tidak bercerai. Yang maha halus dengan zat. Bukan dia menyerupa. Faham saya cakap ni? Boleh faham? Faham, insyaAllah. Boleh faham? Boleh. Bisa diterima Bang Muhammad? Paham Pak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah dari ada Kak Nur Azarina Nurdin. Dipersilakan Kak dari Malaysia. Bisa dibuka mic-nya? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Yang mau bertanya yang kecil ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Kak. Apa ni, ada pertanyaan mengenai, boleh Ustaz terangkan apa tu? Boleh Ustaz terangkan cara kunci mengingat Allah. Kunci bagi Allah maksud macam mana? Mengingat Allah. Untuk kita kunci mengingati Allah. Cara mengunci ingatan. Kunci ingatan dengan sebab apa tu, kawan Cik Disiplina ada bagi tahu dia susah untuk dia sudah kunci ingatan Allah, tapi dia sentiasa menepis dan asal dia solat dia akan sentiasa menebas. Macam bagi tu dia akan sentiasa tebas. Susah untuk kunci ingatan Allah tu. Macam mana caranya Ustaz? Boleh Ustaz terangkan? Itu latihan lah. Itu latihan ya. Dan itu sudah bagus. Dia sudah lihat. Itu semua fokus Ustaz. Tahu, tapi dia sudah bagus, itu latihan. Tak ada kita bina satu bangunan satu hari boleh siap. Itu latihan untuk dia, tapi itu sudah bagus. Dia sudah boleh lihat benda yang nak masuk. Dia boleh tepis keluar. Ini darurah lah kan. Kalau kita tengok syaitan nak masukkan berhala, kita boleh geleng kepala, tolak kan, tak apa. Ini darurah lah. Tapi boleh sekarang kita sudah sedar, bila kita salat, kita sudah sedar, kita tak nak kita punya minda dikorupsi. Jadi kita boleh tolak. Lama-lama syaitan akan fed up lah. Dia try, dia ditolak. Dia try, ditolak. Pengawasan dia tidak akan kacau. Jadi ini prosesnya. Tapi bagusnya dia sudah nampak benda itu nak masuk. Jadi dia tolak. Itu saya cakap, tutuplah segala segi kan. Pelan-pelan dia tutup. Syaitan tidak masuk lagi. Ganggu dia. Baguslah. Latihan itu dalam latihan, itu latihan yang sebenarnya. Jadi kita tengok kalau ada, kita tolak terus. Dan kalau ganggu, kita kata aku kenal Tuhanku, kau bukan. Pun boleh. Ini darurah. Kita mau khusyuk. Kita kenal, aku kenal Tuhan aku tak serupa. Bukan kau. Lalu. Pun boleh. Ya. Itu adalah masih dalam perjalanan yang benar. InsyaAllah. Okay, dia kena praktis lah. Lama-lama dia tidak ganggu. Dia tahu kita dah kenal dia. Kan? Ya, baik Ustaz. Ya, Kak Nur terima kasih. Ustaz juga terima kasih. Jadi intinya harus praktis terus, harus rajin berlatih. Jadi setiap ada yang masuk, pikirkan bahwa itu bukan laisa kamitslihi syai'. Baik, selanjutnya silakan sahabat yang akan bertanya dipersilakan. Tadi ada Kak Wijayanti ya, silakan kalau mau bertanya. Dipersilakan buka mic. Atau yang lain juga dipersilakan. Masih adakah? Silakan raise hand atau buka mic. Saya Mas Bayu. Dari mana Bang? Bang Andi Muhsin ya? Iya. Selayar, silakan Bang. Ya, makasih Mas Bayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, selama saya
belajar di ilmu ini kurang lebih 7 bulan yang lalu. Ada beberapa pengalaman yang sebenarnya cukup membuat saya bertanya-tanya. Pada saat saya mulai belajar zikrullah, dituntun oleh saudara kami, Pak Suparti. Yang pertama itu, ada beberapa ayat-ayat yang dulunya saya hafal dan terlupa. Tiba-tiba setelah belajar zikrullah ini, tiba-tiba ingatan itu kembali. Ada 3 ayat, ada 3 surah itu yang kembali langsung dihafal kembali dengan lancar. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat sholat tengah malam, melaksanakan sholat lail, terkadang terasa seperti berada di ruangan yang ber-AC. Good. Nah, itu pengalaman itu yang ingin saya pertanyakan. Apa pengaruh apa sebenarnya itu? Keuangan apa berapa? Seperti berada di ruangan yang ber-AC. Terasa dingin sekali gitu, Ustaz. Ya, terasa dingin. Itu. 2 pertanyaan. Ada lagi? Dan yang terakhir, Ya, 3. Okay. Pada pertemuan kali ini, saya merasa ada sesuatu yang lain karena terus terang setelah sumpah syariah tadi, tidak terasa ya air mata terus mengalir terus. Entah itu apa, saya tidak ngerti sendiri. Mohon pencerahan barangkali dari Pak Ustadz. Pengaruh apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama bukan pertanyaan kan? Iya, tadi itu tadinya beliau sudah menghafalkan 1 ayat, lupa, terus setelah melakukan zikrullah tiba-tiba hafalan itu muncul lagi dan dia ingat dengan mudah gitu, Ustaz. Itu tak ada pertanyaan, itu kenyataan. Testimoni ya. Testimoni. Ya. Yang kedua tu dia rasa AC tu. Itu benar. Kalau saya terangkan, bila kita zikrullah, kita naik, dan saya cakap duduk di pintu belakang atau base camp. Kalau kita lama-lama, kita punya ruh akan naik, duduk di atas. Itu yang rasa kesejukan itu. Seperti orang kalau nak nazak pun dia punya roh naik. Sampai ke kerongkong, sampai ke mata dia rasa sejuk. Bila kita zikrullah pun dia akan naik roh kita. Dan sampai peringkat dia, sampai naik dia dijemput ke alam sakinah, itu kita duduk di atas satu dunia yang aman, tenteram, luar daripada jasad kita. Jadi zikrullah tu membawa kita punya roh naik sampai atas. Itu rasa kesejukan. Itu teruskan, insya-Allah akan. Yang ketiga tu, kerana alhamdulillah sumpah syariah ni, kamu sudah terasa diri kamu bersih daripada apa-apa yang dahulu yang mengganggu ataupun menggugat fahaman atau keyakinan atau iman kamu. Dengan bacaan dan sumpah syariah, kamu sudah ibarat sudah dilahirkan semula bersih. Itu pasal kamu rasa nilu sedih. Haru ya. Itu saya terharu ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga ikut bahagia ini. Banyak sahabat yang bisa merasakan sensasi-sensasi positif. Sudah banyak manfaat yang bisa diambil dari zikrullah. Baik, kita masih punya banyak waktu. Masih ada 30 menit ke depan. Silakan sahabat-sahabat yang akan bertanya dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Dari mana, Abang? Saya Maknur dari Johor. Dari Johor, silakan. Johor. Ya, dari Johor, tadi Malaysia. dari Johor, Ustaz.
Tadi saya ada sama-sama ikut Sumpah Syariah, tapi semua nama saya tak lambat senaraikan tadi tu sebab saya tadi sambil mendengar saya ada buat kerja di sekolah lah. Ya. Dibolehkan Ustaz ya? Kita tengok dia punya natijah dulu. Kalau lepas ini kamu bersih, okey. Tapi kalau ada gangguan tu tidak hilang, kamu kena ambil balik. Oh, insyaAllah. Okey, Ustaz. Tengok dulu, tengok dia punya natijah dulu. Yang kedua saya nak penjelasan Ustaz ni tadi mengenai kita ni di orang Islam semua diarahkan untuk solat menghadap kiblat. Kiblat maknanya Kaabah lah. Okey. Lepas tu bila kita pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, orang maknanya orang ramai, orang Islam berpusu-pusu untuk menghadap kiblat dan mencium Hajar Aswad. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai perkara ini? Hakikat dia sebenarnya macam mana Ustaz? Mencium Hajar Aswad. Bayu pernah ikut saya pergi umrah ya, Bayu? Belum Ustaz. Siapa yang ikut saya pergi umrah, Muhammad? Bagi saya untuk cium Hajar Aswad semua tak ada dalam saya punya. Ya, yang enggak ada. Tak ada. Pasal kalau kamu mau pergi sendiri bagi saya tidak menjadi satu pasal saya teringat Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar berkata, Sayyidina Umar, kalau aku tidak lihat Rasulullah mencium kau Hajar Aswad, aku tidak akan cium kau. Kau batu saja. Bagi saya, yang mustahak kita pergi umrah atau haj ialah Allah. Dan di mana pun kita memandang, di situ dia ada. Tidak perlu ini Kaabah ni semua. Dan mengikut ini Ja'far Sadiq, dia berkata, engkaulah Kaabah dan engkaulah juga kiblat. Kalau kita pandang dari sudut syariah, maknanya kita yang menetapkan Kaabah dan kiblat. Kita pandang dari pandangan tasawuf. Bila kita orang tasawuf, kita Allahu Akbar, kita punya kiblat ya Allah SWT, bukan pada Kaabah. Jadi kitalah kiblat, kitalah Kaabah, kitalah kiblat. Pasal bila Allahu Akbar, kita hanya ingat Allah saja. Dan mengikut Ja'far Sadiq, kitalah kiblat, kitalah juga kitalah Kaabah, kitalah juga kiblat. Jadi orang tasawuf dia tidak memandang pada ini semua. Dia hanya pandang Tuhan yang satu. Dan Muhammad, pernah you dengar Kaabah ni roboh? Pernah tak? Ya, ada. Pernah tak? Pernah. Kaabah ni dah roboh berapa kali tau. Kalau orang pegang ini Kaabah, berarti iman dia pun roboh. Sudah renovasi. Ya. Begitu tak bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar berkata, siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa menyembah Allah, dia kekal abadi. Jadi kita ahli sufi, kita tidak menaruh satu perkara yang mustahak untuk cium Hajar Aswad atau untuk peluk Kaabah. Dan kita hanya apa ada dalam hatimu dan pandangan kamu, Allah. Itu saja. Itu saya punya penjelasan. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, demikian. Terima kasih Ustaz. Penjelasannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Oh, tadi Bang Dwi Anggara ya? Iya. Ya, bagus. Sekarang clear suaranya. Keren. Silakan Bang. Saya dari Jawa Timur Ustaz, Indonesia. Indonesia. Ya. Saya tidak ada pertanyaan Ustaz. Cuma saya minta diperkenankan oleh Ustadz. Saya minta ke Ustadz untuk diberikan Al-Fatihah Ustadz kepada bapak saya yang sedang sakit di rumah sakit Ustadz. Oh. Itu aja Ustadz. Siapa bapaknya nama? Nama? Nama Joko Suwarno bin Suhadi.
Joko Suharno. Iya. Bin Suhardi. Bin Suhadi. Bin Suhadi. Joko Suharno bin Suhadi. Iya. Itu aja? Itu aja. Oh. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya. Al-Niyah As-Sanah Al-Fatihah. Joko Suharno Suharno bin Suhadi. Bin Suhadi. Al-Fatihah. Mari kita ramai-ramai baca untuk dia. Semoga diberi kesihatan dan dipermudahkan untuk dia kembali sihat semula lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang lain, silakan kalau masih ada pertanyaan. Masih terbuka lebar, alhamdulillah, silakan. Langsung open mic dan menyebutkan nama dan dari mana. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada saya daripada Johor. Dari Johor, Malaysia. Silakan Kak. Assalamualaikum Ayanda. Waalaikumsalam. Wes mangan. Wes mangan wes. Wes. Malaysia ada wes mangan. Ini bab sembahyang nih, bab solat. Saya ikut step by step, mula-mula ingat, fokus, kunci dan istiqomah. Ya. Bila sampai istiqomah tu, takbir aja dah tak boleh baca lagi. Dalam baca macam mana tu Ustaz? Kenapa tak boleh baca, kenapa? Mungkin jiwa tu yang membaca. Okey, tak apa. Kan, you baca, jiwa yang baca pun tak apa, you dengan Tuhan you. Bukan nak sembahyang ke orang dengar. Kalau ikutkan syariat? Kalau ikut syariat, orang bisu semua fail. Betul. Kita ahli sufi lain. Ahli sufi lain. Kalau ikut syariat, habis orang bisu semua fail. Orang bisu kita ahli sufi. Ahli boleh sufi Ustaz lain. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Iya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, silakan. Ada lagi yang akan bertanya? Kita masih ada keleluasan waktu. Dipersilakan sahabat-sahabat yang akan bertanya. Silakan. Kesempatan. Main kat sini boleh. Ini ada dari Bang atau Kak ya, Andriana, baru peserta baru. Silakan Kak. Bang. Siapa ini ya? Silakan. Mic-nya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang ternyata. Silakan Bang. Pak Ustadz Haji Hussein, saya ini baru belajar, alhamdulillah. Baru bisa ikut seminar meskipun via Zoom ini ya. Ya. Saya bersyukur sekali. Sebetulnya saya kali ini bukan ada pertanyaan ya, Bang Bayu. Ya. Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ustadz Haji Hussein sudah memberikan banyak bimbingan. Walaupun saya baru belajar via YouTube sebelumnya. Saya belum pernah seminar. Ya. Baru belajar via YouTube beberapa tahun ke belakang. Wah. Dan baru kali ini bisa ikut seminar walaupun via Zoom ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Ustadz Haji Hussein bin Abdul Latif yang telah membimbing kami semua khususnya dan umumnya kepada semua sahabat ya Mas, Bang Bayu dan semuanya. Mungkin itu yang saya mau nomor satu sampaikan. Dan untuk selanjutnya bagaimana pesan Ustadz kepada saya yang baru ini mengikuti kajian Ustadz belum lama sekali supaya bisa belajar beristiqomah dalam mengikuti kajian Ustadz ini sehingga tidak ada keraguan lagi yang muncul dalam hati saya khususnya yang baru ini Ustadz. Dan bagaimana pendapat Ustadz
langkah saya selanjutnya harus seperti apa yang terbaiknya gitu. Ya, jadi mesti memahami apa yang disampaikan, memahami dengan sebenar-benar faham. Seperti saya beri contoh, bila kita kenal anak kita, walaupun orang taruh anak kita dalam 1000 anak-anak yang lain, kita masih kenal itu anak kita. Begitu ini ilmu, kalau kita betul-betul faham, insya-Allah kita tidak akan tergugat. Kerana ilmu ini bukan saja kita kenal dengan Allah, kita boleh terima dan rida segala ketentuan Allah SWT. Kita aman, tidak ada masalah. Kita berpaut pada dia. Tiada yang lain melainkan Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu yang kita dalam salat saja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Fahamkan ini ilmu dengan sebenar-benarnya. InsyaAllah tidak akan jadi masalah. InsyaAllah kita akan berdiri tegak. Kalau kita kenal Tuhan kita, walaupun kita salat orang taruh berhala depan pun kita tak kisah. Kita tetap salat pasal kita kenal Tuhan. Baik, fahamkan ini ilmu dengan sebaik-baik. Tak faham, ulang kaji, ulang sehingga faham. Tak faham, tanya. InsyaAllah akan diberi penjelasan. Sampai kita faham. Okey? Itu jawapan saya. Ya, terima kasih banyak Ustaz Haji Hussein. Semoga sehat selalu. InsyaAllah. Bang Bayu dan semuanya, terima kasih. Mungkin sementara itu dulu ya. Kalau lain kali saya kalau ada pertanyaan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada antusias. Dari mana ini, Bang? Dari Indonesia. Dari? Azri. Oh, nggak kelihatan. Bang Azri, silakan. Ngacong. Ini ada pertanyaan daripada jemaah, Ustaz. Adakah dengan belajar ilmu makrifat ni, kita akan mendapat lebih ujian daripada orang biasa? Itu soalan daripada jemaah. Terima kasih. Pertama, bila kita sudah belajar ini ilmu, tidak lagi soal ujian. Kita lihat ujian itu pelajaran. Allah nak mengajar kita. Bila kita sudah ada ini ilmu, ujian tu menjadi pada pandangan kita, Allah mau mengajar kita sesuatu. Bukan ujian. Nak tengok kita faham tak apa yang dia sudah ajar. Macam kita pergi sekolah, diajak, diuji, nak tahu kita faham tak apa yang kita belajar. Jadi bagi kita ahli sufi, bila dikatakan ujian, kita melihat sebagai pengajaran. So Allah cakap di sebalik ini banyak faedah, banyak gunanya, banyak ini, banyak itu. Jadi ujian tu kita lihat sebagai pengajian, bukan ujian. Hanya ahli syariah orang biasa lihat seperti ujian lah. Ya. Itu bezanya. Ya, siap. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah ini ada yang mengangkat tangan, raise hand. Kak Siti Marpuah dipersilakan untuk membuka mic. Ya. Silakan Kak. Oh, mic-nya tertutup. Mic-nya dibuka. Sebentar. Mic-nya dibuka dulu Kak Marpuah. Ya. Silakan Kak Siti. Ada suaranya? Loh. Close lagi. Ya, silakan Kak. Sudah aktif mic-nya. Silakan. Ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Kak? Saya Siti Marfuah dari Lombok. Lombok Timur, Ustaz. Lombok Timur. Oh, jauh. Mantap. Silakan Kak. Ini satu Ustaz, saya ada amalan kalau habis sembahyang malam itu menghadiahi Fatihah untuk orang-orang yang saya sayang. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Selagi kalau tidak langgar syariah, okey. Kan pun dalam skrip. Ya. Kan? Jadi bisa diteruskan
Boleh, selagi tidak langgar syariah, okey. Maksud saya bisa diteruskan jadi Ustaz? Bisa. Kirim Al-Fatihah ya. Jadi batasan melanggar syariahnya gimana Ustaz? Sekiranya kita membuat sesuatu yang syariah larang. Seperti mungkin kita nak beri Fatihah kepada anjing. Nggak ada aturannya gitu ya. Tak boleh lah. Makasih Ustaz. Ini, ya. Jadi apa yang dilarang syariah ya tidak kita lakukan sebaiknya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali, ini banyak sekali yang angkat tangan. Jadi banyak yang antusias. Baik, ini ada dari Kak Luli Jakarta dan Bang Ali, dipersilakan Kak Luli. Ekor gajah nih, ekor gajah. Silakan. Gajah. Silakan Kak. Suaranya. Anas. Halo. Suaranya kecil Kak. Halo. Jakarta. Halo. Kak Luli. Adakah suaranya? Halo, Kak Luli. Mana ini? Nggak jadi. Videonya tak on. Halo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz. Ya Ustadz, ini sedikit ada pertanyaan Ustadz. Jadi beberapa bulan terakhir, saya merasa ada keadaan yang saya beberapa kali ada sakit yang saya rasakan. Tapi di dalam sakit yang saya rasakan itu setiap kali sakit itu datang, saya seperti bisa melihat zat berlakon di dalam badan saya, entah sakit, entah misal mungkin saya panas, demam atau menggigil atau ada hal lain yang terjadi di diri saya. Dan ini beberapa kali terjadi dan seperti keadaan saya tuh seperti kayak santai gitu Ustadz, dan ketika saya sadari itu sakit itu terjadi di badan saya, sakit itu hilang dengan sendirinya, dan ini beberapa kali terjadi pada saya Ustadz. Sampai terakhir semalam ada sakit perut yang hebat sekali. Habis itu saya naik dan saya santai, rileks, dan sakit itu hilang dan itu beberapa kali terjadi pada diri saya. Jadi seolah-olah saya menyadari gitu ya. Saya menyadari zat berlakon pada diri saya. Dan keadaan saya tuh betul-betul yang secara jasad dia sakit gitu, mungkin saya merasakan sakit, tapi secara batin. Saya rileks dan tidak terpengaruh apapun gitu. Jadi keadaannya tuh kayak nggak di dalam itu tidak terjadi seperti apa-apa, padahal di luar jasad itu ya sakitnya luar biasa gitu. Tapi tidak mempengaruhi di dalam saya, dan saya seperti melihat sesuatu, seperti melihat ini bagian dari zat yang berlakon pada badan saya begitu Ustaz. Jadi mohon dijelaskan bagaimana apa keadaan ini Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Jadi kita lihat tentang Nabi Ayub alaihissalam. Wah, jasadnya macam-macam ya, penyakit ini, penyakit, tapi jiwanya enggak ada apa, tentram, aman, damai, tentram. Tidak apa-apa ya jiwanya, cuma jasadnya. Jiwanya tentram. Sama juga Nabi Yakub alaihissalam. Jiwanya walaupun menjadi buta, dia tetap tentram. Walaupun jiwanya matanya menjadi buta,
kena hilang Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dia masih tentram. Seperti kamu juga. Apa berlaku pada jasad tapi dalam tetap tentram. Jadi kita tengok kedua ni, Nabi Ayub dan Nabi Yakub, bagaimana mengatasi ini. Itu yang Allah berfirman. Ayub selalu rujuk kepada kami. Dan Nabi Yakub alaihissalam berkata, aku hanya mengadu kepada Allah kesusahan. Jadi bagi Luli ya, kalau rasa tak nak lagi begini berlaku pada jasad, maka NST lah, naik, minta dan tunggu. Seperti Nabi Ayub juga Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun mereka dari segi batinnya, jiwanya tidak tergugat, tapi jasadnya tergugat. Nabi Ayub dengan penyakit-penyakitnya, Nabi Yakub dengan butanya. Tapi dari segi batinnya, jiwanya tidak tergugat seperti kamu juga. Tapi mereka, orang putih kata, enough is enough. Mereka naik mengadu kepada Allah, minta. Nabi Ayub kata, aku diganggu oleh syaitan, ya Allah, maka selamatkan pula atau lindungi pula. Kan? Dan kamu boleh juga buat begitu. Kalau dah fed up dengan keadaan itu, jiwa boleh minta kepada Allah, ya Allah, aku diganggu oleh syaitan, ya Allah, selamatkan dan lindungilah aku. Itu dia Luli, saya punya nasihat untuk kamu. Ya, itu. Ya, terima kasih. Kak Luli, bisa diterima ya jawaban dari Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Kak Luli. Salam Pak Ali. Ya Ustaz, terima kasih. Ustaz sama satu lagi Ustaz, sedikit ya, Ustaz. Okay. Dan yang seperti tadi Ustadz bilang, itu keadaan juga berlaku pada diri saya ketika mungkin jasad menerima skrip semacamnya, mungkin ya skrip bisa macam-macam gitu Ustadz. Tapi itu tadi saya di keadaan yang sama seperti keadaan sakit. Jadi saya melihat itu, saya melihat semua itu lakonan dan tidak mengintervensi di dalam saya. Jadi di dalam saya tetap rileks, emosi, dan tidak terpengaruh dengan lakonan yang terjadi di setiap harinya. Jadi walaupun mungkin secara pintu depan orang yang melihat pasti teruk lah. Tapi betul-betul di keadaan yang nyaman, tentram dan seperti relax ya di pintu belakang. Hanya mungkin di rumah yang memang juga sudah juga belajar sama Ustadz juga mungkin kadang-kadang ada perbedaan pendapat karena mungkin sebagian melihat pintu depan, saya relax di pintu belakang kadang-kadang jadi ya sedikit perdebatan lah antara pintu depan dan pintu belakang. Itu aja Ustadz. Ya, alhamdulillah. Insyaallah Allah beri petunjuk, insyaallah. Ya. Alhamdulillah, makasih Ustadz. Ya, sahabat semuanya. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih. Kita masih ada waktu 10 menit. Satu pertanyaan boleh? Oh, boleh. Oh, yang tadi ya, silakan. Ya, satu Ustaz ya. Saya mau tanya Ustaz, mengenai air hayat kita lah. Maknanya semua kita ni masih belum hampir ke air hayat, maknanya kita nazak lah, yang disebut nazak Ustaz. Jadi adakah maknanya amalan yang kita lakukan ini, maknanya macam NST tadi itulah yang kita akan gunakan hingga akhir hayat kita. Minta Ustaz jelaskan. NST itu kita naik serah dan tunggu. Ya, kalau kita dalam keadaan nazak, tapi keadaan nazak itu lain daripada NST. Keadaan nazak itu ialah bila roh kita dah terkeluar dan dia sudah ditolak oleh sakaratul maut, gelombang sakaratul maut. Roh kita ditolak ke pintu alam barzakh. Jadi nak NST dah tak boleh lah. Roh dah keluar.
yang tinggal minda saja. Minda, jasad dan nyawa. Kan? Dan selepas itu akan minda keluar menyusuli ruh kita. Baru pernafasan berhenti. Jadi, tapi kalau sebelum sakaratul maut, okeylah, kita boleh NSD minta kan. Tapi bagi saya bila dah tahu keadaan begitu, lebih baik zikrullah saja. Zikrullah saja. Jadi kalau pada masa itu kita lihat ruh kita jauh berjalan, minda ada di jasad kita, maka minda zikrullah, ingat Allah. InsyaAllah akan dapat ketenteraman. Malahan saya ajar jemaah bantu orang dalam keadaan gitu dengan zikrullah. Maka feedbacknya alhamdulillah semua dapat dibantu. Jadi bila keadaan nazak itu hendaklah zikrullah lah. Pasal roh dah terkeluar, yang tinggal minda saja. Jadi daripada minda panik, ingat Allah saja. Itu saya bernasihat lah. Okey. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya kita sudah cukup. Kita sudah 17.25. Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan semua rangkaian acara. Mudah-mudahan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Ustadz yang telah membimbing kita semua. Dan juga kepada sahabat-sahabat dari Yamas Indonesia, Yamas Malaysia, Yamas Singapura. Terima kasih yang banyak kami haturkan sudah mengikuti rangkaian acara ini dengan baik, dengan tertib. Baik, untuk yang belum sempat melontarkan pertanyaan, mohon disimpan. Nanti di malam minggu, pada saat kita rangkaian acara yang rutin, nanti bisa disampaikan kembali, atau di minggu keempat nanti ada khusus muzakarah pertanyaan, nanti akan dibahas oleh Ustaz kembali. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.